Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enita Juliandini, NIM 21119012 dari PSIK 7A. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas metodologi penelitian proposal skripsi dengan judul Hubungan antara self-esteem dengan resilience pada pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Pusri Palembang. Baiklah, yang pertama itu adalah latar belakang. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan salah satu masalah kesehatan yang telah menjadi perhatian nasional maupun global. Angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan dari PTM semakin meningkat di Indonesia. Penyakit ginjal kronis merupakan suatu proses patologi dengan etiologi bermacam-macam yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi ginjal secara progresif. PGK berlangsung secara bertahap dan berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu, di mana nilai laju filtrasi glomerulus atau LFG kurang dari 60 ml per menit 1,73 meter persegi selama 3 bulan atau lebih. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 di Indonesia, berdasarkan diagnosis dokter, terdapat 3,8% penduduk di atas umur 15 tahun terdiagnosis PGK meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 2,0% dan populasi yang menjalani terapi hemodialisa di tahun 2018 berjumlah 19,3%. Di Sumatera Selatan didapatkan data pada tahun 2018 penduduk dengan PGK sebanyak 0,27% dan populasi yang menjalani terapi hemodialisa sebanyak 17,79%. Kemudian tindakan pengobatan untuk pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir adalah dialisis. Hemodialisis adalah terapi yang menggunakan mesin dialiser untuk menyaring darah sebagai pengganti ginjal di luar tubuh yang mempunyai fungsi sebagai filtrasi darah dari sisa metabolisme tubuh yang seharusnya dikeluarkan oleh ginjal, dan terapi ini dapat mencegah kematian pasien dengan PGK hemodialisa seumur hidup. Pasien dengan PGK hemodialisa seumur hidup akan memberikan proses perubahan dalam kehidupan pasien di mana akan dapat menyebabkan salah satu terjadinya stres sehingga pasien perlu memiliki resiliensi yang tinggi. Apabila pasien PGK hemodialisa memiliki adaptasi yang negatif dan diikuti dengan low self-esteem, hal ini dapat menyebabkan ketidakteraturan pasien dalam pengobatan dan pasien akan semakin sulit untuk mengatasi keadaan atau kondisi yang dialami saat ini. Definisi dari penyakit ginjal kronis itu merupakan kondisi yang terjadi karena adanya penurunan kemampuan ginjal dalam mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Penyakit ginjal kronis merupakan satu dari beberapa penyakit tidak menular yang membutuhkan waktu yang lama dalam proses perjalanan penyakitnya sehingga menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang tidak dapat kembali ke kondisi semula. Kerusakan ginjal terjadi di nefron yang termasuk pada glomerulus dan tubulus ginjal. Nefron yang mengalami kerusakan tidak akan bisa berfungsi dengan normal kembali. Salah satu penata laksanaan dari penyakit ginjal kronis ini adalah hemodialisa. Hemodialisa itu merupakan proses pembuangan bahan-bahan sisa metabolisme urea dan kreatinin dan kelebihan cairan di mana terjadi perpindahan partikel-partikel tersebut atau disebut solut dan air secara pasif melalui suatu kompartemen cair menuju ke kompartemen lain melewati membran semipermeabel dalam dialiser. Kemudian dalam pelaksanaan hemodialisa ini terdapat dampak dari hemodialisa tersebut. Ada dua dampak dari hemodialisa, yaitu fisiologis dan psikologis. Fisiologis itu terdapat hipotensi, kemudian kram otot, mual muntah, malnutrisi, pruritus, dan ketidakseimbangan cairan. Sedangkan dampak hemodialisa psikologis itu adalah individu mengalami perubahan gaya hidup
dan penurunan seksual yang dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dapat memicu terjadinya stres. Kemudian dari dampak hemodialisa ini, yaitu yang fisiologis dan psikologis itu dapat membuat individu merasa tidak berguna lagi atau memiliki harga diri yang rendah. Kemudian definisi dari harga diri atau yang sering kita kenal yaitu self-esteem itu merupakan salah satu komponen dari konsep diri. Harga diri merupakan penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai. Self-esteem adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri untuk mengevaluasi seberapa mampu dirinya dalam menilai keberhasilan akan permasalahan yang dihadapi dan seberapa berharga dirinya bagi orang lain. Terdapat karakteristik dari self-esteem, yaitu yang pertama perasaan terkait dirinya sendiri, yaitu ada menerima diri sendiri, menghormati dirinya, menghargai keberhargaan dirinya, dan memegang kendali atas emosi diri sendiri. Kemudian ada perasaan terhadap hidup, yaitu menerima kenyataan, memegang kembali atas dirinya sendiri. Dan yang terakhir itu perasaan dalam kaitannya dengan orang lain, menghormati orang lain, dan memiliki toleransi terhadap orang lain. Dari aspek-aspek atau karakteristik self-esteem ini dapat mempengaruhi resiliensi pada individu tersebut. Apa sih resiliensi itu? Resiliensi itu merupakan proses yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan kondisi buruk dan pulih dari kondisinya untuk mencapai hidup berkualitas melalui kontrol stres, selalu berpikir positif, optimis, dan adanya dukungan sosial. Resiliensi membantu pasien beradaptasi terhadap pengaruh buruk, stresor, dan meningkatkan imunitas. Kemudian ada faktor-faktor dari resiliensi. Yang pertama itu faktor kepribadian yang meliputi karakteristik individu yang mempunyai self-esteem, self-efficacy, internal locus of control, optimisme, kapasitas intelektual, konsep diri yang positif, faktor demografi yang mencakup usia, jenis kelamin, suku, kemudian harapan regulasi emosi, serta kemampuan dalam bertahan dan beradaptasi. Kemudian ada faktor biologis dan ada juga faktor lingkungan yang berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar seperti keluarga, teman, maupun tetangga. Kerangka konsep dari penelitian ini yaitu self-esteem-nya itu sebagai independen atau variabel bebas, dan resiliensi itu sebagai dependent, yaitu variabel yang terikat. Kemudian di sini terdapat definisi operasional. Ada self-esteem, variabel yang pertama itu ada self-esteem dengan definisi penilaian individu terhadap dirinya sendiri untuk mengetahui seberapa mampu dirinya dalam menilai keberhasilan akan permasalahan yang dihadapi dan seberapa berharga dirinya bagi orang lain. Cara ukurnya yaitu wawancara dan observasi. Alat ukurnya yaitu menggunakan Questionnaire-Rosenberg Self-Esteem Scale dan menggunakan skala Likert Hasil ukurnya yaitu 16-30 itu harga diri tinggi dan kurang dari 15 itu harga diri rendah. Skala ordinal. Kemudian variabel yang kedua itu ada resiliensi dengan definisi kemampuan individu untuk beradaptasi yang positif terhadap masalah yang dihadapi atau sesuatu yang bersifat menekan yang timbul akibat adanya stres psikologis pada individu tersebut. Cara ukurnya yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Alat ukurnya yaitu dengan kuesioner resiliensi Connor-Davidson atau CD Rice menggunakan skala Likert. Untuk hasil ukurnya itu 10-39 itu resiliensi rendah, 40-42 itu resiliensi sedang, 43-46 itu resiliensi tinggi, 47-50 itu resiliensi yang sangat tinggi. Untuk skalanya yaitu ordinal. Hipotesis
yang bisa diambil atau jawaban sementara dari rumusan masalah peneliti yang kebenarannya akan dibuktikan dengan penelitian yang nantinya akan dilaksanakan, yaitu adanya hubungan antara self-esteem dengan resiliensi pada penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Pusri Palembang. Kemudian terdapat desain penelitian yang digunakan itu adalah metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional atau potong lintang dengan teknik non probability sampling, yaitu total sampling. Dalam penelitian ini self-esteem sebagai variabel bebas, dan kemudian variabel dependennya atau yang terikat itu adalah resiliensi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan antara self-esteem dengan resiliensi pada pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisa. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang mengalami penyakit kronis, yaitu penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisa di ruangan hemodialisa Rumah Sakit Pusri Palembang sebanyak 40 orang. Kenapa saya mengambil populasinya sebanyak 40 orang? Karena seperti yang dijelaskan pada desain penelitian itu, saya mengambil teknik non-probability sampling, yaitu total sampling. Kemudian sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu dengan teknik total sampling. Semua populasi dimasukkan menjadi sampel, yaitu sebanyak 40 orang pasien dengan penyakit ginjal kronis. Kemudian ada kriteria inklusi dalam penelitian, yaitu yang pertama itu bersedia menjadi responden. Kemudian pasien dewasa yang menjalani hemodialisa dengan usia lebih dari 18 tahun. Pasien dapat berkomunikasi dengan baik dan kooperatif. Pasien penyakit ginjal kronis yang aktif menjalani terapi hemodialisa di Rumah Sakit Pusri Palembang, yaitu seminggu 2 kali dalam 1 minggu dengan usia 5-6 jam. Kemudian kriteria eksklusi atau subjek yang tidak dapat diikutkan untuk penelitian itu, yaitu ada pasien anak-anak yang menjalani hemodialisa karena dapat tergendala di informed consent-nya. Kemudian pasien dengan gangguan mobilitas fisik, pasien tidak teratur menjalani hemodialisa, dan pasien dengan gangguan mental dan sensori. Tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu di ruangan hemodialisa Rumah Sakit Pusri Palembang. Waktu penelitiannya itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 4-10 Februari 2023 di Rumah Sakit Pusri Palembang. Adapun instrumen pengumpulan data, instrumen karakteristik demografi, responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama penyakit. Subvariabel dari pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan subvariabel lama penyakit dan lama menjalani hemodialisa yaitu lebih dari 6 bulan dan kurang dari 6 bulan. Kemudian untuk instrumen Rosenberg Self-Esteem Scale, skala disusun menjadi 10 item dengan jumlah 5 item favorable dan 5 item unfavorable. Instrumen pengukuran self-esteem ini memiliki nilai koefisien reliabilitas alpha Cronbach sebesar 0,8054. Alternatif jawaban untuk pernyataan positif memiliki skor sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju itu 1. Untuk pernyataan negatif itu sangat setuju itu 1, setuju itu 2, tidak setuju sama dengan 3, dan sangat tidak setuju itu sama dengan 4. Kebalikan dari yang negatif tadi. Kuesioner Kuesioner Rosenberg Self-Esteem Scale ini telah
yang telah diisi oleh responden tentang dirinya dan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, maka didapatkan 2 tingkatan harga diri, yaitu harga diri tinggi dengan skor total 16-30 dan harga diri rendah dengan skor total kurang dari 15. Kemudian untuk instrumen resiliensi Connor Dividend 10, itu skala pengukuran resiliensi berdasarkan skala baku oleh Connor dan Davidson 2003, yaitu The Connor Davidson Resilience Scale 10 adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui resiliensi pasien dalam menghadapi suatu permasalahan. Skala CD-RES 10 menggunakan model yang dikembangkan dari adaptasi skala Likert dengan 4 alternatif jawaban. Sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju itu 2, setuju itu 3, sangat setuju itu 4. Skor total diperoleh dengan menjumlahkan respon seluruh item berkisar dari 10 sampai 50 dan skor tinggi mengindikasikan level tinggi pada resiliensi. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner Rosenberg Self-Esteem Scale telah dilakukan oleh penelitian Maroki 2018 dengan jumlah responden 198 orang. Metode yang digunakan adalah confirmatory factor analysis menggunakan software LISREL 8.70. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 7 dari 10 item yang ada bersifat unidimensional. Artinya, hanya 7 item mengukur satu faktor saja, sehingga model satu faktor yang diteorikan oleh Rosenberg Self-Esteem Scale dapat diterima. Kemudian, pada kuesioner Connor-Davidson Resilience Scale tidak lagi dilakukan uji validitas dan reliabilitas karena telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh Gina 2022 menggunakan validitas isi atau content validity dan menggunakan pendekatan single consistency dengan metode Cronbach-Alpha. Dalam melakukan uji reliabilitas, dapat diketahui nilai reliabilitas dari 10 item CD-RES sebesar 0,868, maka skala 10 item CD-RES dapat dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Pengolahan data. Dalam pengolahan data ini terdapat pemeriksaan yaitu editing. Dalam penelitian ini kegiatan yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data tentang kesesuaian nomor responden, nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, lama sakit, dan lama menjalani hemodialisa. Kemudian tingkat self-esteem dan resiliensi. Kemudian ada pengkodean atau coding. Pengkodean dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengelola data selanjutnya. Pengkodean dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin itu 1, jenis kelamin laki-laki 1, perempuan 2. Kemudian pendidikan terakhir yang pertama itu tidak sekolah 1, SD 2, SMP 3, SMA 4, dan perguruan tinggi itu 5. Lama sakit dan lama menjalin hemodialisa lebih dari 6 bulan itu 1, kurang dari 6 bulan itu 2. Kemudian self-esteem, harga diri rendah itu 1, kurang dari 15, dan harga diri tinggi 2, nilainya 16-30. Resiliensi untuk resiliensi itu resiliensi rendah itu diberi pengkodean 1 yaitu nilainya 10-39. Resiliensi sedang itu 40-42 untuk pengkodeannya 2. Resiliensi tinggi itu 43-46 untuk pengkodeannya 3, dan resiliensi sangat tinggi 47-50 itu pengkodeannya 4. Kemudian pemasukan data. Setelah semua lembar kuesioner terisi,
serta telah melewati pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan semua data. Kemudian pembersihan data. Pembersihan data ini dilakukan untuk mengecek kembali dan melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan pengkodean dan missing data. Dan yang terakhir itu tabulating. Tabulating merupakan data yang didistribusikan ke dalam tabel. Data dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, lama sakit, dan lama menjalani hemodialisa, self-esteem, dan resiliensi. Kemudian analisa data univariat itu menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian untuk menghasilkan distribusi frekuensi dan mempresentasikan dari hasil variabel. Peneliti telah melakukan analisa univariat pada variabel self-esteem, resiliensi, dan karakteristik responden yang telah disajikan dalam bentuk tabel dengan proporsi mean, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan 95% CI atau tingkat kepercayaan. Kemudian analisa data bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel atau kolerasi. Penelitian bivariat ini untuk melihat apakah ada hubungan antara self-esteem dengan resiliensi pada pasien penyakit ginjal kronis. Penelitian ini menggunakan uji C-square, maka digunakan p-value yang dibandingkan dengan tingkat kemaknaan atau alfa yang digunakan yaitu 5% atau alfa 0,05. Apabila p-value kurang dari alfa 0,05 maka hipotesa penelitian diterima, yang berarti ada hubungan antara variabel bebas dan dengan variabel yang terikat. Kemudian terdapat etika dalam penelitian, yaitu yang pertama itu lembar persetujuan, terus kemudian tanpa nama, kemudian kerahasiaan, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, dan kelayakan etik. Sekian presentasi dari saya tentang hubungan self-esteem dengan resiliensi pada pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.